Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruqayyah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernafasan. Apa sih sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem tubuh yang mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan juga dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sistem pernafasan pada manusia, dan yang kedua, sistem pernafasan pada hewan, dan yang ketiga, sistem pernafasan pada tumbuhan. Jadi pembahasan kita yang pertama yaitu sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia yaitu suatu sistem yang tujuannya untuk menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Kita mulai dari yang pertama yaitu hidung. Udara yang pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring. Faring yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi epiglotis. Epiglotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sebatang pita otot laktif di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak-kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Di laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lainnya yang berhasil lolos dari rongga hidung. Di trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus. Alveolus merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian
akan berdiskusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan di arah yang berlawanan, karbon dioksida berdiskusi dengan kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada hewan. Hewan juga bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi, hewan juga memiliki sistem dan alat pernafasan yang berbeda-beda. Ini saya akan mengambil contoh pada hewan yaitu burung. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantung kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang, dan juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pada saat terbang, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru akan mengembang dan terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, paru-paru akan mengempis kembali dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu proses pernafasan pada tumbuhan. Seperti halnya proses pernafasan pada manusia dan hewan, tumbuhan juga mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Secara umum, tumbuhan juga melakukan pernafasan dengan 3 alat yaitu yang pertama stomata atau mulut daun, dan yang kedua lentisel, dan yang ketiga rambut akar. Stomata atau mulut daun yaitu lubang-lubang kecil yang berada di daun, biasanya berada di permukaan bawah daun. Yang kedua yaitu lentisel. Lentisel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada batang. Dan yang ketiga yaitu rambut akar, berfungsi untuk mengambil oksigen yang berada di dalam tanah. Kita lanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu penyakit pada sistem pernafasan. Setiap organ pernafasan bisa mengalami gangguan karena kuman penyakit yang berasal dari lingkungan maupun kebiasaan hidup yang tidak sehat. Lalu, apa saja gangguan pada sistem pernafasan manusia? Ada beberapa gangguan penyakit, yaitu yang pertama adalah asma. Penyakit asma merupakan kelainan penghambatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kedua yaitu emfisema. Emfisema merupakan penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah paru-paru kemasukan udara. Dan yang ketiga, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala demam dan muncul lendir yang menyumbat batang tenggorokan, akibatnya mengakibatkan kita sesak nafas. Yang keempat yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker terus tumbuh tak terkendali. Salah satu pemicu penyakit ini yaitu karena sering merokok. Kelima yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium TBC. Bakterium ini menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Penyakit ini dapat menyebabkan sel pada paru-paru mati, dan akibatnya paru-paru akan mengecil dan dapat menyebabkan penderita terengah-engah.
Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem pernafasan hewan. Ada beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan hewan, yaitu yang pertama flu burung. Flu burung ini biasanya menyerang sistem pernafasan pada unggas yang disebabkan infeksi virus. Yang kedua yaitu Mycoplasmosis pada ayam. Infeksi bakteri yang menyerang sistem pernafasan pada unggas. Dan yang ketiga yaitu Anopheles pada kelinci. Infeksi bakteri yang menyerang peradangan saluran pernafasan atas kelinci. Selanjutnya yaitu penyakit sistem pernafasan pada tumbuhan. Pertama yaitu ada embun tepung. Embun tepung ini adalah penyakit jamur yang menyerang bagian permukaan daun dan mengganggu proses fotosintesis. Dan yang kedua yaitu busuk akar. Busuk akar ini penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri yang menyerang akar tumbuhan dan mengganggu penyerapan air dan nutrisi. Ketiga yaitu karat daun. Penyakit jamur yang menyebabkan bercak-bercak berwarna kuning atau oranye pada daun. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah penyakit pada sistem pernafasan? Mencegah penyakit sistem pernafasan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit, yaitu masing-masing. Yang pertama pada manusia, yaitu dengan menghindari paparan asap rokok, vaksinasi, dan menghindari polusi udara, dan juga berolahraga secara teratur. Dan yang kedua yaitu mencegah penyakit pada hewan, di antaranya kebersihan lingkungan. Pastikan lingkungan tempat tinggal hewan tetap bersih dan kering. Dan kedua, vaksinasi. Pastikan hewan mendapatkan vaksinasi yang tepat untuk mencegah penyakit pernafasan. Dan yang ketiga, nutrisi yang baik. Berikan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter hewan untuk deteksi dini penyakit. Selanjutnya pada tumbuhan, yaitu pengelolaan air yang baik. Pastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa kelebihan air yang bisa menyebabkan jamur. Dan yang kedua, pengendalian hama. Gunakan pestisida alami atau metode pengendalian hama yang aman. Dan yang ketiga, pemupukan yang tepat. Berikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk memastikan kesehatan yang optimal. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.